Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'syiatih. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwati. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulir rasyad. Amma ba'du. Jamaah Darus Syafaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmah taufik hidayahnya. Kita bersama-sama diberi anugerah menuntut ilmu sebagai dasar agar taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik, dan tentu karena kita belajar agar supaya ibadah kita, taat kita kepada Allah dengan segala memenuhi perintah-perintahnya, tentu memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, fa insyaallah segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, pada pagi hari ini bertepatan tanggal 1 Maret kita mulai kajian fikih kita dengan panduan kitab Riyadhul Badi'ah. Kemarin sempat saya informasikan bahwasannya hari ini libur, tapi ternyata agenda acara saya di Pare Kediri hanya 1 hari 1 malam, mestinya sampai malam Kamis, tapi karena di Semarang saya sendiri hari ini sampai Rabu ada acara, sehingga harus pulang tidak menunggu sampai malam Kamis. Alhamdulillah, sebelum menginjak awal daripada bab fikih, kita buka kitab Irsyadul Ibad ini dengan bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alullaha andada wa antum ta'lamun. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa'adadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya Allah berfirman, wahai manusia. Ini karena memang manusia masih bahasanya universal. Kalau manusia itu berarti
ajakan menyeluruh, bukan khusus bagi orang-orang yang beriman. Tapi wahai manusia, sembahlah. Maksudnya sembahlah pada waktu itu memang mayoritas manusia itu belum beriman. Maka di situ tafsirannya adalah ubudu, itu adalah wahid, bertauhidlah, percayalah Robbakum kepada Tuhan kamu sekalian yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Makanya di sini redaksinya adalah manusia yang diajak dan menyembah. Itu di sini tafsirannya adalah wahidu, bertauhid. Yang penting percaya bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan kita sekalian. Karena apa? Kalau ubudu diartikan sembahlah kamu, padahal tata cara sembah waktu itu manusia itu belum mendapatkan pelajaran tata cara bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ ubudu tafsirannya adalah wahidu, bertauhidlah kepada Allah, bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita semuanya, agar supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana kita bertauhid, mengakui bahwa Allah itu Esa, yaitu dengan kita mengetahui allazi ja'ala lakumul arda firasha. Yang pertama kita kenalkan lebih dekat kepada kita, yaitu Tuhan yang menciptakan bagi kita semuanya, bagi kamu semuanya, bumi atau tanah itu menjadi rebahan atau menjadi tikar, kalau bahasa Jawanya itu menjadi lemek bagi kita semuanya, agar supaya ketika kita itu lelah, kita bisa berbahan di atas tanah. Ketika kita sakit pun kita juga rebahan, karena di situ di atas tanah. Ini manfaat kelihatannya itu wong menciptakan tanah bumi kok dibahas. Padahal kita merasakan ketika kita sakit, ketika kita istirahat, ketika kita lelah, butuh yang namanya rebahan. Lah rebahan tentu adalah di atas tanah atau di muka bumi. Wassama'a binaa, dan langit menjadi bangunan, menjadi atap, di mana langit itu banyak sekali hiasan-hiasan. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, bahkan ada mendung atau awan. Ini adalah merupakan hiasan yang sangat indah. Kalau bahasa Asmaul Husnanya itu adalah badi', berarti itu artinya indah tanpa bisa ada yang menandingi. Mungkin kita bisa membuat lukisan-lukisan yang sangat indah, tapi lukisan indah itu akhirnya pun akan pudar, tidak bisa menyanyi keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu siapa? Tuhan kamu semuanya itu siapa? Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Tuhanmu itu adalah Dia yang menurunkan hujan, menurunkan air dari langit. Langit itu berarti atas, tidak bawah.
Lalu dengan perantaraan hujan, dengan perantaraan air hujan di muka bumi ini, di mana hujan itu tertata begitu rapinya oleh Allah. Coba bayangkan kalau hujan itu langsung digelontorkan oleh Allah tanpa ada rintik-rintik. Padahal itu ketika di awan ya tidak rintik-rintik, tapi kenyataannya ketika akan turun di muka bumi, hujan itu menjadi rintik-rintik. Istilahnya itu hujannya itu kalem. Coba kita bayangkan kalau hujan itu seperti digelontorkan. Kalau menimpa atap rumah, atapnya akan jebol, atapnya akan runtuh. Kalau itu menimpa pohon-pohonan, pohon-pohonnya pun juga akan tumbang. Kalau itu nanti akan menimpa tanah, kalau tanahnya unsurnya itu unsur yang sangat lembek, akan terjadi yang namanya longsor dan lain sebagainya. Nah, dengan hujan air dari langit akan tumbuhlah yang namanya berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kalau ketika musim kemarau panjang tidak ada hujan, rumput-rumput sebagai makanan kambing, sebagai makanan sapi kering akan menjadi tumbuh hijau subur. Biji-bijian yang rontok di atas tanah karena kering tanahnya tidak bisa tumbuh ketika ada air hujan, biji-bijian akan tumbuh, semuanya akan menjadi subur. Dan itu tanaman-tanaman minas samaroti rizqol lakum, menjadi rizki bagi kita semuanya. Jadi kalau kita lihat dawuhnya Allah itu fa akhraja minas samaroti rizqol lakum, sebenarnya kita tidak boleh meremehkan para petani yang menghasilkan beberapa hasil pertanian atau biji-bijian. Ketika menanam kedelai, kedelai akan diproses menjadi tempe, menjadi tahu, dan itu menjadi konsumsi kita. Ketika menanam padi, padi pun akan kita konsumsi menjadi beras, menjadi mie dan lain sebagainya. Begitu juga ketika menanam jagung, menanam kopi dan lain sebagainya. Dan ketika rumput-rumput tumbuh pun akan menjadi makanan sapi, di mana sapi ini mengeluarkan air susu, di mana susunya itu dikonsumsi oleh manusia, yang mana ini akan menyebabkan manusia ini tumbuh dengan kecerdasan lewat perantaraan susu sapi, di mana susu sapi ini sapinya mengkonsumsi yang namanya tumbuh-tumbuhan, rumputan. Nah, begitu indahnya Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tanah, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah menumbuhkan beberapa biji-bijian. Itu harus kita nikmati, harus kita syukuri, itu sebagai anugerah, sebagai rezeki bagi kita semuanya. Itu harus kita syukuri. Oleh karena itu, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, fala taj'alullaha lillahi andada. Karena kita sudah diberi rezeki, Allah menciptakan langit bagi kita, bumi bagi kita, hujan untuk manfaat bagi kita. Jangan sekali-kali peringatan, kita tidak boleh mensekutukan andada. Kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ibadah kita murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita
iman kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kalau sampai kita melakukannya, wa man lam ya'mun billahi wa rasulih fa anna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ancaman Allah, sudah diberi rizki, sudah diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, kok kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, berarti orang tersebut dikatakan kafir. Maka kalau kita kafir, kita tidak bisa mensyukuri, kita tidak bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman Allah adalah fa'adadna lil kafirina sa'iro. Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang tidak iman, yaitu orang-orang kafir, yaitu neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu apa? Ainarun syadidan, yaitu api yang sangat panas. Hadirin para jamaah Darussyafa'ah rahimakumullah. Wa akhraja Muslimun an Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin irtola alaina rojulun syadidu bayadil thiyabi syadidu sawati sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahu ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para jamaah Darussyafa'ah rahimakumullah, ini hadis tentang Islam kemudian nanti ke iman, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau mujalasah. Mujalasah kalau waktu dulu itu ya belajar itu tidak di pondok pesantren atau di madrasah atau di sekolah-sekolahan, itu tidak, tapi biasa mujalasah di serambi masjid setelah sholat. Kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu kepada para sahabat. Nah, ketika mujalasah berdiskusi menerangkan tentang ilmu, tiba-tiba sesuai hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu ketika beliau mujalasah itu menerangkan ilmu, menerangkan tentang berbagai masalah keagamaan. Tiba-tiba ada seseorang ini adalah malaikat Jibril yang datang berupa atau menyerupai manusia lah. Bahasa Jawanya itu mindo manusia, wujud manusia. Kemudian malaikat Jibril tersebut, yaitu yang berbentuk wajah manusia atau berbentuk fisik manusia, menyandarkan dengkul itu apa bahasanya Pak? Silo. Ya, dengkul ini loh, dengkul ini apa lutut? Menyandarkan menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah.
dan meletakkan kedua telapak tangannya ke telapak Rasulullah. Jadi seakan-akan orang itu bergandengan tapi berhadap-hadapan. Jadi dan juga menempelkan kedua tangannya ke paha Rasulullah. Lalu malaikat Jibril tadi itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, coba ceritakan atau coba terangkan kepada saya mengenai Islam." Lalu Rasulullah menjawab, "Islam yaitu kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, kamu melaksanakan sholat. Yang ketiga, kamu memberikan zakat. Yang keempat, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah kamu melaksanakan ibadah haji kalau memang benar-benar kamu itu mampu." Lalu malaikat Jibril menjawab, "Benar kamu Muhammad, benar kamu Muhammad." Nah, kami ini sahabat Umar dan para sahabat ini heran. Ada orang tadi itu bertanya tentang Islam, tapi tiba-tiba ketika dijawab Rasulullah, dia itu kok membenarkan. Bertanya sendiri, dijawab Rasulullah, lalu juga membenarkan. Faqala, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Coba Muhammad, akhbirni anil iman." Coba Muhammad, kamu terangkan saya tentang iman. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, "Pertama kamu iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Yang keempat kepada rasul-rasulnya." Sebenarnya kalau nabi itu semuanya ada 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui adalah rasul atau nabi itu hanya 25, yaitu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yaitu benar yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu iman kepada kudroh, kepastian ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu baik atau buruk, semuanya itu adalah merupakan takdir atau kehendak Allah. Nah, para jamaah yang saya muliakan, ini menerangkan bahwasannya kita sebagai hamba Allah pertama itu harus mengerti bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman yaitu ada 6. Yaitu kalau orang Islam kalau bukan dia itu anak kandung atau anak yang dilahirkan bukan dari orang tua yang muslim, maka dia kalau Islam itu harus syahadah. Tapi kalau dia itu dilahirkan orang tuanya itu sudah muslim tanpa mengucapkan syahadah, anak itu adalah sudah muslim. Jadi di sini
syaratu fisli islami kulli kafirin at-talaffudu bisyahadataini. Berbeda ini syaratnya kalau orang ini asal mulanya itu non muslim atau kafir. Ini kalau mau masuk Islam syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda kalau dia itu min waladaini al-islamaini. Berbeda kalau anak ini lahir dari kedua orang tuanya yang sudah muslim. Maka tidak disyaratkan dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia otomatis lahir dalam keadaan Islam. Memang hadis kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, maka pada dasarnya dia itu adalah muslim. Jadi sebagai orang Islam, pertama kalau dia non muslim harus syahadat, yang kedua harus sholat, yang ketiga harus melaksanakan zakat, kemudian yang nomor 4 harus puasa, dan yang nomor 5 itu harus haji. Itu kalau mampu. Tapi kalaupun tidak mampu, kita sebagai orang Islam harus mempunyai niat, keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian rukun iman pun kita itu harus mengerti. Rukun imannya adalah iman kepada Allah, bahwa seluruh alam ini, baik langit, bumi, dan seisinya, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Bahwa Allah itu benar-benar ada. Ini yang pokok. Sedangkan yang lainnya itu adalah istilahnya itu pendukung. Jadi orang itu syahadat, percaya kepada Allah itu adalah hukum yang paling pokok. Makanya orang Islam itu kan banyak, ada yang KTP, ada yang sholatnya setiap hari 5 waktu, ada yang sholatnya itu hanya 1 minggu atau hari Jumat karena malu dengan tetangganya, dengan kawannya, ya pokoknya hadir pada sholat Jumat. Ada yang sholatnya itu hanya setahun 2 kali, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Dia tetap dikatakan Islam karena dia itu statusnya adalah Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi tidak bisa kita itu, kamu tidak sholat, kamu kafir. Ya tidak bisa. Ya mungkin dia karena tidak melaksanakan sholat, ya dikatakan orang yang fasik, gitu saja. Jadi ketika malaikat Jibril sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syadidu bayadi thiyabi, yaitu dengan pakaian-pakaian yang sangat putih bersih, sawatu sya'ri, rambutnya itu sangat hitam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita ingin sowan, ingin silaturahim dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang mengerti, ini disunahkan memakai pakaian yang putih. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu ketika malaikat Jibril sowan kepada Rasulullah dengan memakai pakaian putih. Para jamaah yang saya muliakan, pembukaan atau iftitah kitab Riyadul Badi'ah pada hari ini saya cukup sampai di sini. Insya Allah untuk minggu berikutnya kita teruskan. Semoga bermanfaat.
kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.